Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi berbagi praktik baik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada narasumber hari ini, narasumber hebat dari SMP Negeri 2 Kemalang, yaitu Ibu Titis Widadi SPD. Mengejak acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Kemalang kepada Bapak Rianto SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Yang terhormat narasumber Ibu Titis Widadi, Ibu Bapak Guru SMP Negeri 2 Kemalang yang berbahagia. Pada kesempatan pagi ini, tak lupa marilah bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah atas semuanya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan satu kegiatan, terutama untuk kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Nantinya kepada Ibu Titis, monggo waktu sepenuhnya kami serahkan, kami aturkan untuk bisa memberikan masukannya, memberikan pembelajarannya kepada kita semua. Ibu Bapak yang kami hormati, mengingat waktu tidak banyak yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Rianto selaku Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Kemalang, dan Bapak Ibu guru yang terhormat semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu. Tentunya masih bersemangat nih, walaupun tadi panas-panas upacara, cuacanya sangat tidak mendukung untuk kesehatan tubuh kita. Namun apapun itu, ini adalah tugas kita. Sebelum saya matur banyak, saya mencoba sebenarnya saya bukan narasumber Bapak Ibu, tetapi di sini saya seperti di dalam sebuah keluarga itu, saya adalah anak yang habis bepergian. Saya di lantai 4, tangganya sepi, naik lift sendiri tidak berani. Itu pengalaman kami. Kalau sudah selesai kembali ke lantai 4, sudah kami antara LMS dan tidur, karena sudah tidak ada suara apa-apa lagi. Masih mending di Kemalang masih ada gembrutuk truk, di sana benar-benar sepi, tidak ada klunting-klunting bakso lewat juga tidak ada, jadi aman, tidak jajan. Baik, kenapa kami diminta untuk bercerita kepada Bapak Ibu? Karena BK dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa sendirian, Bapak. Kita bisa bekerja sama untuk mendampingi anak-anak, mendampingi mereka dalam proses tumbuh kembang, untuk menemukan bakat minat, menemukan kemandirian mereka. Nanti di 7 jurus BK hebat, sebenarnya ini jurus ini satu jurus kalau kita bahas, kita diskusikan mungkin 1 hari tidak cukup. Tapi di sini saya mencoba untuk bertarung di dunia persilatan, bimbingan konseling. Jadi jangan heran kalau BK itu sukanya lari ke sana kemari. Baik, Bapak Ibu, terlalu banyak kami bercerita. Untuk jurus yang pertama mohon izin berdiri. Tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan yang terakhir adalah menata situasi.
Ini sudah di-launching oleh Kemendikdasmen, sebenarnya sudah beredar di media sosial, sudah beredar di grup-grup, tapi mungkin kita untuk belajar, untuk membaca itu meluangkan waktu. Terkadang kalau sendirian males, sama saya juga males. Cuma ini kurang satu jurusnya. Buat saya jurus tidak masuk angin dan pusing ketika dikejar tugas dan deadline waktu. Lanjut Bapak. Jurus yang pertama, kenali potensi. Kenali potensi, karena potensi itu adalah harta karun. Setiap anak itu memiliki potensi yang ibaratnya itu dia dilahirkan ke dunia ini sudah diberikan modal oleh Tuhan. Kalau dalam bahasa kami mungkin talenta. Jadi ketika anak begitu lahir cengar, dia sudah diberikan modal untuk mengembara di dunia nyata, yaitu berupa potensi. Hanya saja untuk potensi itu perlu proses untuk menemukan, proses untuk mengenali. Lah tugas kita nanti guru BK juga Bapak Ibu guru semuanya, tugas kita adalah menemani anak-anak, membimbing anak-anak supaya dia mampu untuk menemukan potensinya, kemudian mengembangkan potensinya. Diibaratkan pohon, kalau potensi itu pohon yang ditanam supaya dia bertumbuh dan berbuah, itu kan harus disiram, dikasih pupuk, kalau ada hama-hamanya juga dihilangi, istilahnya dirawat dengan baik. Begitu juga dengan potensi. Kalau potensi ini sudah ditemukan, kemudian dikembangkan dengan baik, dia akan menemukan kesuksesan di dalam hidupnya. Nah, di dalam potensi ini ada yang namanya kecerdasan majemuk, Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu memiliki beberapa macam kecerdasan. Kalau zaman dulu, zaman saya sekolah, itu hanya IQ ya Bapak Ibu, zaman kita dulu. Tapi sekarang mulai berkembang itu oleh Howard Gardner, ada 9 jenis kecerdasan manusia. Yang kemarin saya share, mungkin boleh minta tolong Bu Kani atau Bu Niken untuk kecerdasan majemuk, linknya boleh dibagikan ke grup Es Dalang ya. Kemudian yang kedua itu ada gaya belajar, learning style. Gaya belajar itu ada auditory, visual, dan kinestetik. Visual, auditory itu mendengar nih, berarti dia bisa belajar lebih maksimal dengan mendengar. Kemudian visual, dia belajar maksimal dengan melihat. Kinestetik itu gabungan, mendengar, melihat, dan sekaligus praktek. Ini saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham tentang hal ini. Hanya saja tadi semalam kami coba share kepada teman kami, Bu Kani sama Bu Niken, nanti minta tolong dibagikan ke grup Es Dalang. Ada link tentang kecerdasan majemuk, boleh diisi untuk ngetes diri kita sendiri. Kemudian ada juga gaya belajar, untuk ngetes kita sendiri. Saya itu sebenarnya gaya belajarnya termasuk yang mana, nanti akan bisa kita renungkan. Nanti Bapak Ibu boleh mengisi, boleh itu dibagikan kepada anak-anak, monggo silahkan. Untuk membantu anak-anak sebagai gambaran, itu bukan mutlak nih. Tadi gali potensi, kemudian jurus yang kedua itu kelola emosi. Nah, ini kelola emosi terutama untuk anak-anak remaja. Anak-anak remaja dalam hal mengelola emosi mungkin masih belum maksimal. Di pendidikan kepramukaan kita juga menyampaikan tentang kelola emosi. Di bimbingan konseling ketika masuk kelas materi kita juga kelola emosi. Bagaimana anak-anak mampu mengenali emosi itu apa. Selama ini anak-anak ketahui emosi itu marah, tapi ternyata emosi itu ada berbagai macam perasaan yang muncul dari dalam hati. Ada yang negatif, ada yang positif, seperti itu. Sehingga anak-anak mampu mengenali. Anak sedang bingung untuk menemukan apa yang sebenarnya saya rasakan. Setelah mampu mengidentifikasi, nanti ini ada teknik relaksasi Bapak
Bapak Ibu. Boleh nanti dipraktekkan bersama dengan anak-anak atau Bapak Ibu mencoba dulu. Kemarin kami mencoba praktek bersama anak-anak. Caranya teknik relaksasi seperti biasa ya. Tarik nafas melalui mulut, kemudian keluarkan pelan-pelan melalui hidung. Jangan dieman-eman. Tapi yang kita fokuskan ke anak-anak adalah ketika dia marah atau sedang energi emosinya itu negatif. Supaya apa? Meja kursi di kelas itu tidak menjadi sasaran, supaya tidak teman-teman yang tidak tahu apa-apa menjadi sasaran. Nah, dengan cara seperti ini anak-anak mampu mengontrol harapan kita, anak-anak mampu mengontrol dirinya. Kemudian kami juga sudah mencoba bersama dengan anak semacam role playing, bagaimana mengungkapkan rasa marahnya kepada teman. Misalnya kok ballpointnya diambil tanpa minta izin. Tidak usah marah-marah, tapi harus ngomong apa ketika ballpointnya misalnya diambil tidak izin atau bajunya diorek-orek sama temannya. Lah yang kecil-kecil seperti ini kan membuat anak-anak marah. Nah, kita mencoba supaya anak-anak mau dan mampu untuk mengekspresikan, untuk memberikan respon yang lebih konstruktif bukan destruktif. Kita antara kelola emosi dan tumbuhkan resiliensi ini ada kaitannya nih Bapak Ibu. Resiliensi, daya lenting. Kalau untuk Bapak Ibu, untuk kita semua mungkin daya lentingnya wis umur sakmene ya wis berlenting-lenting banyak kali, melenting-lenting itu wis lentur sekali ya. Tetapi untuk anak-anak kan ini sesuatu yang baru dan anak-anak selama ini belum mengenal. Kalau menurut saya secara pribadi, walaupun saya belajar teori, saya sudah pengalaman berlenting-lenting, tetapi ketika gagal, ketika kecewa, untuk berlenting itu ternyata juga tidak mudah. Perlu juga tadi mengelola emosi terlebih dahulu. Daya lenting itu kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan, kekecewaan. Coba mengenalkan bagaimana anak-anak supaya mereka tidak hanya sekedar menyerah, tetapi mampu beradaptasi dengan apa yang dia rasakan, terus kemudian dia belajar untuk mengelola itu emosinya dan dia berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Walaupun kadang-kadang di dalam nyata ya kita melihat anak-anak itu perkembangannya melebihi dari usia. Itu banyak faktor X sehingga dia kok anak SMP kelas 9 sudah seperti itu, padahal dilihat dari usianya. Nah itu nanti lain waktu saja. Pola pikir bertumbuh, cara pandang yang mendorong tindakan resiliensi. Jadi cara pandangnya dulu dirubah, kemudian baru dia akan mampu berresiliensi. Growth mindset itu memberikan izin, tapi resiliensi itu memberikan kekuatan dan arah. Lanjut Bapak, mungkin akan lebih. Nah ini growth mindset dan fixed mindset. Benar nih membacanya ya Bu Yuni, fixed ya, fixed mindset. Berpikir negatif, kemudian lawannya itu growth mindset. Ketika anak-anak merasa kesuksesan itu adalah jika dia memiliki bakat, itu fixed mindset. Kemudian growth mindset, dia bisa sukses bila berusaha. Saya bisa sukses dengan berusaha. Nah kalau pikirannya positif seperti yang ada di growth mindset, itu kan akan memberikan energi positif di dalam diri kita nih Bapak Ibu nih. Kita bisa merasakan ketika kita mampu menemukan pikiran-pikiran cara pandang positif, hal-hal negatif yang kita lalui akan menjadi kekuatan buat kita. Sebelum masuk ke jurus yang keempat Bapak Ibu, supaya tidak letih lesu dan mendengarkan saya ngecuis, ada tepuk resiliensi ya, tepuk resiliensi. Nanti kalau saya bilang tepuk resiliensi, saya prok saya bangkit, prok saya kuat, prok saya bersemangat. Gitu ya. Resiliensi, saya bangkit.
konsisten pun mampu mengalahkan yang berbakat. Nah, konsisten ini yang berat. Sama, le arek diet mau sedino le abot le konsisten. Makanya BLB-nya tidak turun-turun. Ini nanti jaga konsistensi ini terkait dengan disiplin biasa dan disiplin positif. Disiplin positif itu adanya kesadaran internal. Jadi kita harus paham ya tentang disiplin positif. Tidak usah dioyak-oyak bu guru BP dan bapak ibu guru yang lain, tapi anak-anak sudah datang tepat waktu, tidak terlambat, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak keluar. Nah, sebagainya itu adalah kesadaran. Memang kalau benar-benar dia sudah sadar, semua akan berjalan baik-baik saja. Menumbuhkan kesadaran ini yang beratnya, abot menumbuhkan kesadaran. Mungkin selama 3 tahun kita anak itu berada di sini, kita itu konsisten ngoyak-oyak, dia konsisten dapatnya, tapi bisa saja ketika dia berada di sekolah berikutnya itu adalah sebagai bekal mereka. Pengalaman yang tahun kemarin kami tidak pernah mengira bahwa salah satu siswa kami ternyata diterima di SMA Negeri 1 padahal setiap pagi bersama dengan kita di lapangan. Lah, ini kan kita tidak tahu nih kapan anak itu dan di mana dia. Nah, semoga apa yang selama ini dia berpanas-panas itu di tiap pagi di depan menjadikan modal dia, menjadi bekal dia untuk di sekolah berikutnya. Contohnya seperti itu. Jadi adanya kesadaran dari dalam. Kemudian kalau dia sudah sadar, dia akan mampu bertanggung jawab dan jangka panjang. Mestinya nggih itu nek wis karepe dhewe, bahasane nggih wis dadi karepe dhewe, ora usah dikongkon, wis mangkat sak karepe dhewe, dia mampu bertanggung jawab sendiri. Lanjut Bapak. Nah, jurus yang kelima, jalin koneksi. Menjaga hubungan baik, membangun dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, ini karena nanti ada beberapa keterampilan. Pertama itu keterampilan membuka percakapan. Karena yang namanya membangun dan menjaga hubungan baik ini mesti tidak ngomong ya Bapak Ibu. Mesti harus kita ada komunikasi, speak dengan orang lain. Nah, ini kami yang ada di bimbingan konseling juga terus belajar, walaupun kita sudah bertahun-tahun di BK, karena BK itu setiap hari beda masalah, setiap hari beda yang dipikir. Kalau sudah selesai masalah, anak-anak sudah keluar, kita masih mikir kayak mau biaya ya. Kalau habis ketemu dengan orang tua itu kita juga mikir sing tak omong kayak mau wis pas apa belum ya. Kita masih mikir seperti itu. Rampung deh mikir. Kemudian yang kedua, keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan. Nah, mumpung saya ingat juga kemarin ketika saya di Banyu Urip, karena namanya beliau adalah dari kampus nggih, sementara kita yang dipraktek di lapangan nggih, mesti sedikit ada kesenjangan. Tapi beliau menyampaikan sebisa mungkin refleksi itu tertulis sesuai dengan pendekatan pembelajaran sekarang ini dengan deep learning ya, pembelajaran yang mendalam gitu nggih. Itu anak sudah mampu merefleksikan dan kemudian mampu membuat kesimpulan. Jadi harapannya refleksi itu sebisa mungkin tertulis supaya anak ada gerak motoriknya. Karena menulis itu kan juga ada seninya. Dan dengan menulis anak-anak akan lebih mampu memahami apa yang sudah pernah dia pelajari. Kami kemarin mencoba Ibu Bapak. Biasanya saya kalau refleksi itu saya tanya ke anak-anak. Ya kemarin karena ada tugas itu saya coba supaya anak-anak menulis. Ternyata anak-anak bisa kok. Kurang-kurang sedikit nggak apa-apa, tetapi dia sudah mampu untuk membuat refleksi, sudah mampu untuk menyampaikan, merefleksikan apa yang baru saja dia pelajari. Selanjutnya, slide. Coba kembali untuk membagikan, mencoba kembali. Mari kita ingat, saya sendiri kadang-kadang lupa nek ketemu dengan anak, ketemu masalah lek gobres-gabrus lek apa perlune. Tetapi coba kita mengingat kembali tentang segitiga restitusi, macam-macam behavioristik, ada personalistik, macam-macam lah yang listik-listik itu. Saya juga tidak bisa hafalnya. Yang sering kami gunakan adalah konseling realita.
restitusi. Ada 3 langkah Bapak Ibu yang nanti boleh kita praktekkan bersama dengan anak untuk mencoba berkomunikasi dengan anak, supaya komunikasi kita itu dengan anak lebih efektif Bapak Ibu. Karena banyak sekali sekarang masalah-masalah guru itu maksudnya baik, hanya mungkin komunikasinya kurang pas, sehingga yang namanya anak anak itu dinasihati nggak suka. Dia raja, aku kok dikandani, nggak suka, malah marah. Nah, bagaimana kita membuat komunikasi dengan anak supaya anak mampu menangkap pesan dari kita. Kita ajak, apalagi yang sekarang generasi gen apa ya Bu ya, kalau sekarang cara yang efektif itu dengan restitusi. Boleh dicoba. Kami mencoba berkali-kali, ternyata juga cukup efektif Bapak Ibu. Anak merasa dihargai, anak merasa dia lebih happy dan tidak merasa disudutkan. Tapi memang kami sendiri proses belajarnya iki mau piye ya, saiki tekon apa meneh ya gitu ya. Memang berpikirnya agak panjang segitiga restitusi itu langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Itu membantu siswa menenangkan diri sehingga dia merasa diterima, dia tidak merasa dihakimi. Pas bar melanggar, ngapa kowe kok telat? Itu anak sudah membuat kuda-kuda untuk melindungi dirinya. Dia sudah membuat alasan untuk membohongi guru. Kita itu kucing-kucingan ya setiap hari dengan anak. Diobohongi anak, guru BP sudah biasa. Kita mencoba supaya anak jujur sama kita. Kemudian contohnya seperti ini, saya tahu kamu anak baik dan biasanya bertanggung jawab. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memahami ada apa di balik perilaku tanpa tanpa menghakimi. Jadi kita sadar ini ada apa tuh di balik dia itu sering terlambat, tanpa kita harus menghakimi. Kok jadi telatan ngopo toh? Nah, itu kan kalimat yang kurang enak ya Bu ya. Kemudian, nah ini contohnya, kamu menendang kursinya mau buat tendang toh, jengkel ya. Mungkin Bu jengkel bla 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 bla. Cerita panjang. Itu kalau anak-anak yang dia ekstrovert ya Ibu. Tapi kalau anak-anak yang introvert, dia itu mau ngomong itu, wah ini sulit kita. Bagaimana caranya dia mampu bercerita, bagaimana caranya dia mengungkapkan itu, kita agak kesulitan, perlu proses. Makanya terkadang yang ada di bimbingan konseling itu satu kasus itu sampai jam 2 mboten rampung. Pernah itu sampai berhari-hari iki piye karepe. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contohnya ini, menurut kamu orang seperti apa yang ingin kamu ingin jadi seperti apa? Ini saya mencoba memberikan, tolong dibukakan word-nya Pak. Word. Yang word ini Pak. Nih. Oke. Nah, ini skenario restitusi. Karena ini bisa kita terapkan di sekolah. Ini tokohnya Bu Rani, guru BK atau wali kelas, siswanya Dimas kelas 9, wis lulus. Ini supaya dia itu dengan sendirinya seperti tadi ya, dia ada kesadaran untuk tidak terlambat kembali. Ini contoh-contoh, hanya contoh ya Bapak Ibu. Contoh kita itu mau ngomong apa kepada anak ketika anak itu datang terlambat. Langsung naik Pak ke skenario. Nah ini yang, nah baik Ibu, senang kamu jujur. Tadi kan di awal sudah nih. Kamu biasanya datang tepat waktu kan? Apa yang membuat kamu sulit datang pagi ini? Itu hanya sedikit kami memberikan gambaran tentang segitiga restitusi. Intinya bagaimana kita memilih kata-kata tanpa menyudutkan anak, tanpa melukai hati anak. Karena satu kata dari kita itu nanti akan dia bawa sampai seumur hidup lah. Ini yang berat. Dia akan terus ingat. Dia akan terus men Bu Titis tahu ngomong ini. Wah itu bahaya itu, saya sampai pertanggungjawabannya sampai kapan ini. Nah itu yang, tapi kita manusia, niat kita itu baik, mau kadang-kadang ya jenenge wong emosi nggih, negatif kuwi mau kadang-kadang sok makbluk gitu nggih. Tapi kita sudah berjuang, berusaha. Kalau yang seperti ini coba kita biasakan ketika berhadapan dengan anak, saya yakin ketika setiap kali
kali kita berhadapan dengan anak nanti yang akan muncul seperti itu. Kadang-kadang anak itu hanya pengen didengarkan, dirungokke. Kalau kami bercerita yang ada di BK ruangan sempit ini mbludak Ibu. Bocah niku kadang dirungokke tok wae wis dia berubah sendiri. Kadang-kadang ketika kita cuekin malah justru dia menjadi baik. Nek dioyak-oyak dia soyong ngkrik-krik. Tapi ketika dicueki lah kok malah dia datang sendiri. Seperti itu. Lanjut Bapak ke Canva. Bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi tentu saja ini sudah biasa kita lakukan ya Bapak Ibu. Setiap hari kita mencoba untuk selalu berkolaborasi. Misalnya, Bu tolong dihubungi orang tua anak ini kalau BK dengan wali kelas, karena yang punya nomor HP-nya orang tua itu wali kelas, karena anak ini sering datang terlambat. Nah itu kan contoh bentuk kolaborasi. Nah yang pertama itu yang guru BK dan guru MAPEL dalam mengintegrasikan nilai-nilai sel itu social emotional learning. Nah ini contoh ya, contoh bukan bermaksud kami ngajari atau menggurui, kami hanya menceritakan ini contoh mengintegrasikan sel di dalam pembelajaran. Ini hasil kami kemarin memaksa beliau sekarang izin turun hasilnya. Ini sebagai contoh saja, contoh menciptakan iklim kelas yang mendukung, siswa berani berpendapat. Nah kemudian menyisipkan aktivitas refleksi, misal nilainya kok jelek, bagaimana perasaanmu saat berhasil atau gagal dalam tugas ini. Mungkin Bapak Ibu saat memberikan tugas, kemudian memberikan refleksi, menanyakan perasaan anak. Ini melalui pembiasaan nilai. Memberikan pujian atau umpan balik positif yang menumbuhkan grow mindset. Nah, nek bijine elek ya mencoba untuk belajar kembali. Itu menumbuhkan grow mindset untuk anak-anak. Ya nek peduli bijine elek nggih. Dong-dong ora peduli. Kemudian melalui integrasi konten pelajaran, ini contoh mawon mungkin di bahasa Indonesia menganalisis emosi tokoh cerita. Kemudian di IPS perspektif sosial dan empati terhadap masyarakat. Di IPA belajar kolaborasi dan ketelitian bentuk pengelolaan diri. Di matematika melatih kesabaran dan strategi berpikir logis saat menghadapi kesulitan. Seperti itu. Lanjut. Jurus menata situasi. Ini agak berat ini. Saya juga merasakan cukup berat karena berpikir sistem. Berpikir sistem itu kan berpikir secara global nih. Tidak hanya misalnya kalau saya anak ini terlambat, bukan terlambat saja yang kita pikirkan. Apa yang membuat dia terlambat? Kemudian dia bersama siapa? Kemudian bagaimana kondisi keluarganya? Kita berpikir secara menyeluruh. Itu ada lima sistem berpikir sistem. Itu ada resource, role, relation, rule, result. Mudah-mudahan membacanya tidak salah. Kemudian ada prinsip pengurangan risiko, ada konsep sekolah aman, nyaman, dan mengembirakan. Boleh dilanjut untuk slide berikutnya Bapak. Nah ini agak kritik cilik-cilik. 5 unsur berpikir sistem. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Kita mencoba untuk berpikir secara menyeluruh. Sumber daya, segala sesuatu yang dimiliki untuk mendukung kegiatan berupa bahan alat. Jadi kan daya dukung sekolah kita gitu ya. Kemampuan daya dukung ini tidak hanya berupa barang, tetapi juga sumber daya manusianya. Kemudian relation, hubungan kerjasama antara guru, orang tua, komite, siswa. Nah ini kalau contoh di sekolah, guru dan siswa berdiskusi untuk memahami materi. Siswa bekerja sama dalam proyek kelompok. Guru berkoordinasi dengan wali kelas dan BK untuk menangani masalah siswa. Nah ini yang sering kita lakukan terakhir kemarin bersama Bu Kepi di kelas 8F. Kemudian ada role, peran dan fungsi. Masing-masing kita punya peran dan fungsinya. Kita sebagai guru BK, bagaimana kita harusnya sebagai guru BK, kita berperan sebagai wali kelas, kemudian sebagai guru mata pelajaran. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri yang nanti akan dikoordinasikan bersama-sama.
Kemudian role, aturan dan budaya. Yang namanya aturan ya Bapak Ibu yang mengatur kita seperti datang tepat waktu, tidak boleh membawa HP, mengucap salam dan sebagainya. Kemudian result, hasil dan dampak. Akibat atau hasil yang muncul dari berjalannya sistem bisa positif bisa negatif tergantung bagaimana keempat unsur sebelumnya diterapkan. Jadi ini boleh kami mungkin ya, mohon maaf nanti kalau saya salah, misalnya kalau anak kita itu kok banyak tidak masuknya, kita kan berpikirnya lebih apa ya, berbagai macam sudut pandang gitu nih. Jadi dari sumber dayanya, bagaimana dukungan keluarganya, kemudian bagaimana orang tua itu memberi dukungan kepada anak, juga bisa melihat bagaimana peraturan yang ada di sekolah. Nah dari keempat ini nanti akan memberikan dampak itu positif atau negatif tergantung bagaimana 1, 2, 3, dan 4 itu kita laksanakan. Lanjut. Sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Aman di hati, nyaman di langkah, gembira dalam belajar. Itu harapan kita bersama ya, supaya kita pun nyaman dan kerasan berada di sekolah ini. Berikutnya, sedikit cerita dari kami Bapak Ibu. Banyak kurang, banyak salahnya, mohon untuk dimaafkan. Sebelum kita tutup, boleh kita dulu ya, ada ice breaking sebentar. Menambahkan kebingungan, tetapi kami tidak menutup pintu hati kami. Monggo kita bisa sharing bersama bahasa menterengnya sekarang, boleh kita refleksikan bersama setelah kegiatan ini berakhir. Baik, kami akhiri waktu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titis Lidati SPD yang telah berbagi praktik baik kepada kita semua. Semoga dapat kita implementasikan untuk meningkatkan pengetahuan dan karakteristik peserta didik demi terwujudnya sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Menginjak acara keempat lain-lain, berhubung waktu yang sudah singkat, terus acara yang kelima penutup. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya selaku pembicara pada acara hari ini, mohon maaf jika ada perkataan maupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.